Apa itu linjal? L-nya saya ngarang, Bu. L-nya ngarang. L-nya laki-laki. Iya. I-nya itu dari bahasa Inggris, artinya di dalam. In. Ya. Nah, Kalau laki-laki linjalnya itu Jambu Labu, nama kampung saya. Iya, Jambu Jadi Labu. linjal itu laki-laki yang di Jambu Labu. Wih, Itulah linjal. saya. Iya, benar. Kama ismuki yujad fi Quran Nah. Baisara. Subhanaka ma ilma lana illa ma 'allamtana. Ma ilma lana illa ma 'allamallahu lana min fadli rabbina. min fadli rabbina. Nah. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Masya Allah. Mungkin anta al yu'min billah ya wal yawmil akhir ya. Falyakul khairan Oh yasmut. Nah, maka hendaklah berkata-kata yang baik atau diam. Itu dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Nice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar sahabat semuanya di rumah? Semoga selalu dalam keadaan baik, hatinya, imannya, kesehatan, dan keuangannya. Amin. Bersama kita di studio ini sudah hadir Bapak yang luar biasa sekali, menginspirasi, humoris, cerdas, bahasanya juga luar biasa. Assalamualaikum Bapak Linjal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Linjal? Alhamdulillah sehat hari ini. Masya Allah, gimana puasanya nih? Alhamdulillah lancar. Lancar. Pak Linjal memang namanya Pak Linjal atau ada Linjal Sutresno gitu apa? Alhamdulillah orang tua saya ngasih saya nama Linjal. Linjal aja. Apa itu Linjal? L-nya saya ngarang, Bu. L-nya ngarang. L-nya laki-laki. Iya. I-nya itu dari bahasa Inggris, artinya di dalam. Nah, Kalau laki-laki linjalnya itu Jambu Labu, nama kampung saya. Iya, Jambu Labu. Jadi linjal itu laki-laki yang di Jambu Labu. Wih, itulah linjal. saya. Iya, benar. Berarti linjal-linjal lain nggak ada yang laki-laki di dalam Jambu Labu. Tapi ada ginjal yang lain di hati, di dalam tubuh yang lain. Masya Allah. Ginjalnya dua ya. Jadi كيف هذا نتكلم اللغة العربية إنجليزية أشي أو الإندونيسية عربية والإندونيسية نعم أحيانا اللغة الإنجليزية فوق لا بأس فقط أحيانا نعم The best human being is the most beneficial for others. خير الناس أنفعهم للناس gitu. Yeah, we must be better people in this world. Yes, of course. Can help the people, human being, when when need our help must we must help. Yes. Yeah. Okay. Wherever, whenever ya. Yeah, whenever. Yeah, everything, something. Yeah. Everyone, yes. Tanpa memandang bulu ya. Iya, Bu. Iya. Jadi itu kapan tuh mulai suka bahasa? Masa bukan jurusan bahasa Inggris kan? Bukan. Bahasa Arab. Saya lebih suka bahasa Inggris, tapi saya jurusan bahasa Arab. Aneh. Bahasa Arab. Aneh ya. Kenapa aku bisa ngambilnya bahasa Arab padahal sukanya bahasa Inggris ya? Karena dulu ketika saya tamat dari pesantren di Nurul Ulum Perla. Ibu pernah ke sana? Nurul Ulum Perla yang mana? Sebelah kanan ya? Iya. Di situ saya alhamdulillah mondok 6 tahun. 6 tahun. Maka jijit bahasa Aceh. Iya. Jijit bahasa Aceh karena di Darul Ulum Perla. Nurul Ulum. Nurul Ulum Cahaya ya. Iya. Jadi saya pengen ke Mesir waktu itu. Karena orang tua saya tidak bagaimana dalam segi ekonomi kurang untuk mensupport saya biar bisa pergi ke Mesir. Saya punya cita-cita ke Mesir. 1 tahun saya menganggur tidak kuliah. Di tahun 2005 itu saya kuliah ngambil jurusan PGMI. Setelah itu saya ngambil bahasa Arab. Dan alhamdulillahnya, Bu, orang Arab langsung datang ke sini yang saya nggak pernah ke sana, jauh-jauh orang Mesir. Masya Allah. Syekh Abdul Nasir dan Syekh Abdul Naim. Jumpa dong ya. Saya nggak pernah ke Mesir, mereka datang kemari. Akhirnya saya lebih suka bahasa Arab di situ. Mungkin karamahnya orang tua ya. Jadi didoain semoga anak saya bisalah interaksi sama orang Mesir walaupun nggak kesana. Mungkin gitu loh Pak doanya orang tua. Itu waktu itu masa Bapak belum ada beasiswa yang kesana rupanya? Ada, Bu, cuman kan untuk pertamanya aja yang nggak ada. Oh, kita beasiswa harus uang sendiri dulu ya? Untuk transport pertama kali itu dari sendiri. Iya, nanti diganti ya sama pemerintah ya.
Saya suka ke Mesir itu kan karena syekh saya itu bisa pergi haji gratis, bisa nolong haji orang. Saya kepengen di situ. Jadi saya kepengen sampai sekarang belum terwujud. Mudah-mudahan bisa pergi ke sana. Saya punya teman yang udah pernah ke sana tapi umroh, namanya Ustazah Maisarah. Ustazah Sarah. Semoga juga bisa nyusul Ustazah Sarah ya. Ustazah Sarah ada travel tuh, bisa tanya-tanya. Mana tahu bantu travelnya juga bisa berangkat gitu. Lain kali bisa Ustazah Sarah diundang kemari kan? Iya, insya Allah. Udah loh kita undang, nanti lah kita lihat videonya. Iya, benar. Di SMP Muhammadiyah dia kan? Iya, benar. SMP favoritnya Kota Langsa, insya Allah. Alhamdulillah. Itu Syekh Abdul Naim, kembali lagi Syekh Abdul Nasir Abdul Naim juga saya dekat sama beliau sampai. Di mana tinggal? Maksudnya bukan dekat rumahnya, tapi dekat sampai beliau sampai sekarang masih telepon saya dari Mesir. Boleh minta nomor HP-nya? Boleh, saya ada. boleh. Kangen saya. Iya, saya pun sampai waktu beliau sudah balik ke Mesir itu, saya sampai mimpi ngomong bahasa Arab tuh. Kata guru saya tuh gini, kalau misalnya kamu tuh sudah bisa berbahasa sampai kamu mimpi bahasa Arab tuh udah bisa bahasa Arab. Pernah mimpi nggak bahasa Arab? Belum bisa berarti. Harus mimpi dulu. Mimpi ngomong bahasa Arab. Saya mimpi tuh sampai mimpi juga. Karena saya nggak tahu kalau pas saya itu pas mimpi, saya nggak tahu. Saya tahunya kalau udah bangun baru tahu. Pas saya sedang mimpi saya nggak tahu. Pas sudah bangunnya udah tahu belum ada pernah mimpi? Belum. Iya, jadi ngambillah jurusan bahasa Arab. PGMI itu berapa tahun? Sempat pindah jurusan dong ya? Iya, enggak. Tamat PGMI tahun 2008, besok lanjut bahasa Arab. Jadi S1-nya dua. S1-nya bahasa Arab. Satu. D2-nya PGMI. Oh, D2 di PGMI. Itu di Zawiyah Cotkara Langsa. Yang bahasa Arab S1. PGMI-nya di situ dan bahasa Arabnya juga di situ. PGMI-nya juga di situ. Sudah ada ya waktu Bapak PGMI? Sudah. PGMI-nya itu D2 bukan S1. Oh, D2. Oh iya, baik. Terus setelah ngambil jurusan bahasa Arab nih, apa yang dirasa? Wah, ternyata sangat penting ya bahasa itu gimana? Saya mengambil bahasa Arab ini yang terpenting bagi saya, Bu, itu bagaimana untuk mempelajari Al-Quran dan hadis. Oh iya, jadi ketika orang baca kita tahu ya? Iya, misalnya orang baca salah Quran, saya tahu salahnya di mana. Ketika orang baca salah mengartikan, saya tahu. Karena belajar bahasa itu sendiri ya? Itu pentingnya belajar bahasa Arab seperti itu. Makanya saya tekankan kepada anak-anak kami yang di SMP Muhammadiyah itu betul-betullah mencintai bahasa Arab. Iya, di SMP manapun ya. Di SMP manapun. Maksudnya di semua golongan kalau bisa cintai bahasa. Dengan bahasa kamu bisa kemanapun ya. Karena itu alat ya. Iya. Alat. Karena kita masuk surga itu kan Nabi kan orang Arab. Iya. Jadi mudah-mudahan kita kalau disapa bisa ngomong bahasa Arab. Alhamdulillah minimal Assalamualaikum, waalaikumsalam. Iya, gitu. benar-benar. Ini Pak Lijal, kalau ada nih orang baik tapi nggak bisa bahasa Arab masuk surga, dia bisa ngomong nggak? Ya bisa lah. Berarti nggak perlu dong belajar. Ya, yang penting jadi orang baik. Assalamualaikum tadi orang Islam harus tahu lah minimal assalamualaikum. Iya, gitu. benar-benar ya. Itu seminimal orang bisa bahasa Arab. Oh iya, assalamualaikum, waalaikumsalam, min aina, min amahdi ilal ahdi gitu ya. Minal wara ilal aman. Minal wara ilal aman. Kemudian kok bisa gitu, dengar-dengar Pak Lijal tuh asistennya Syekh ya, kemana-mana kawanin Syekh ya, naik turun mobil bersama Syekh ya. Pernah naik mobil bareng saya dan satu mobil itu pakai mobil rektor lagi. Masya Allah. Keliling Kota Langsa. Masya Allah, anak Jamur Labu. Iya, udah lama pelosok, pengen ke Mesir nggak bisa, malah bisa jalan-jalan sama orang Mesir. Gimana kuasanya Allah dong? Keliling Kota Langsa. Cuma yang dicari satu. Apa itu? Baydo, yaitu telur. Nah, iya benar-benar. Cuma nyari telur untuk apa saya? Untuk puding. Itu puding gitu. Iya. Ternyata orang Arab, orang Mesir juga suka puding. Iya, suka puding ya, biar kuat dah bertenaga. Karena di sini nggak ada telur angsa. Jadi dia carinya apa yang hewan-hewan di Mesir kan nggak ada di sini. Di sini ada telur ayam kampung. Nah, itu yang dicari sampai dapat, tapi nggak dapat waktu itu. Di Jamur Labu nggak ada. Biasa di kampung saya banyak tuh orang-orang ternak ayam kampung. Ada, cuma untuk sendiri, nggak diperjualbelikan. Oh, nggak diperjualbelikan. Itulah pengalaman saya sama Syekh Abdul Nasir dan Syekh Abdul Naim. Itu jadi penerjemah ya kemana-mana. Kok saya jadi penerjemah atau memang jadi tukang kawanin beli-beli aja? Kawanin beli aja. Kalau ada orang ngomong kan saya nggak tahu bahasa Indonesia. Saya ngomong bahasa Indonesia sama yang tukang jual telur. Bu, kamu beli telur. Oh, maafi ya Huna. Beda maafi. Kot intaha katanya. Sudah habis. Sudah habis. Nah, itu Aina. Nah, terlalu akhir. Kita cari yang lain. Mungkin anda tarif Aina ibadah al-akhir gitu ya, tanya ya. Saya bilang masih juga lagi. Ya, saya bilang masih. Ya, Syekh. Saya bersyukur sekali karena berjumpa dengan dua Syekh yang memang friendly sekali Syekh itu. Sampai saya nggak tahu bahasa Arab, dekat dengan beliau, saya bisa bahasa Arab step by step.
Sedikit Qalilan, sedikit. qalilan. Qalilan fa qalilan ya. Hatta takuna katsiran. Hatta al-an ana astati' al-lughat al-arabiyyah qalilan. Itu nanti labudda tatakalam al-arabiyyah hatta la jangan hilang gitu. Labudda tatakalam kulla yawm al-lughah al-arabiyyah. Kita akan membiasakan kepada kawan-kawan kita di SMP itu berbahasa Arab. Minimal kalau jumpa Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kaifa haluka? Alhamdulillah bikhair. Seperti itu. Bikhair. Min aina ila aina itu udah biasa. Iya, benar-benar. Nah, saya dulu waktu sama Syekh, kenapa Syekh itu masalah dekat dan kenal saya sampai telepon juga. Nah, Ibu kenapa bisa dekat dengan saya? Kan beliau dari Mesir. Ibu tinggal waktu itu di saya kan SMP SMA-nya tuh di Madrasah Ulumul Quran. Syekh kan di di situ, iya. Syekh kan tinggalnya di situ kan. Iya. Syekh tinggalnya di situ. Terus waktu saya kelas 3 SMA itu sempat Syekh ngajar di kelas 3 SMA. Jadi kalau teman-teman yang berarti Syekh ngajar, Ibu masih sekolah di situ. Iya, 3 saya SMA. udah tamat. Oh, jauh-jauh ya umurnya ya. Jadi waktu tuh Syekh tanya tuh sama teman-teman di kelas man ismuki kan, misalnya teman-teman jawabnya misalnya anak ismi Fajri Amalia gitu kan, semua misalnya jawabnya biasa kan. Saya orangnya pengen tuh tidak biasa. Saya juga karena nama saya agak jauh, jadi saya pikir gimana supaya saya tidak biasa. Gimana saya secaranya di pertemuan pertama saya dikenal nih sama Syekh gitu, saking capernya sama orang Arab gitu kan. Jadi begitu giliran saya manis muki gitu ditanya. Ismi Syekh Bismillahirrahmanirrahim wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisar. Ya gitu jawabnya pakai Al-Qur'an. Wa anta saddaqu khairul lakum. Masya Allah maisarah gitu. Jadi Syekh maisarah ya. Jadi jawabnya pakai Al-Qur'an. Gitu. Jadi ketika kita pengen sesuatu lebih tuh jadi kita harus mikir nih ini harus lebih buat beda nih apa, tapi bedanya dalam kebaikan. Terkenallah dengan kebaikan gitu kan. Tapi maisarah itu bagus. Maisarah itu berkemudahan, berkelapangan. Maisarah. Iya, berkelapangan. Tapi waktu sejarahnya Rasulullah, Maisarah itu laki-laki loh. Tahu Pak? Siapa? Pokoknya laki-laki tapi nggak tahu. Itu yang ngawanin khadimnya Khadijah yang diutus. Pembantunya. Iya, yang diutus untuk nemenin Rasulullah berdagang. Terima kasih ilmunya. Iya, jadi kan Khadijah itu kan saudagar kaya nih. Ya, itu jadi yang mau ngambil barang di Khadijah tuh selalu ada khadim yang untuk diutus. Misalnya Pak Linjal ngambil barang di Khadijah, jadi ada utusannya yang ngawanin Pak Linjal jualan. Gitu, yang kawanin Rasulullah jualan itu Maisarah. Yang jadi mak comblangnya mereka Maisarah. Jadi Maisarah gitu pulang, wahai Khadijah ini lain sekali Muhammad jadi ini jualannya. Bu Maisarah ini bukan. Macam bukan. Bukan. Jadi Afan. Jadi gitu. Maksudnya Maisarah itu sempat nanya, "Mak, kenapa zaman dulu Maisarah itu kan laki-laki kok ditaruh ke perempuan?" Makanya Mama taruh Siti depannya. Siti itu kan singkatan Sayyidati. Iya, jadi biar tanda ini perempuan gitu. Terus sejarah nama saya. Bersyukur nama Ibu sudah ada artinya, orang tua ngasih tahu artinya. Kalau saya nggak dikasih tahu artinya. Waktu saya di pesantren kan, kawan saya namanya Rijal. Artinya kan laki-laki. Itu suami saya. Rijal laki-laki. Ada dalam Quran. Iya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Masya Allah. Jadi saya pengen nama saya itu ada di Quran. Ternyata saya cari nggak ada sampai sekarang. Iya. Tapi gini, saya pernah dengar tuh Pak Linjal. Itu gini, kita misalnya nama kita nggak ada nih di Quran. Kita bilang gitu sama Allah. Ya Allah, saya pengen gitu di akhirat gitu nama saya Muhammad Al-Furqan. Itu kita bisa gitu bilang sama Allah. Walaupun di dunia kita dipanggil. Tapi ijazah saya nggak bisa dirubah lagi. Nggak apa-apa, itu kan duniawi sekali. Kita mintanya sama Allah. Jadi ketika absen akhirat nanti, kok nih nama-nama Al-Quran udah dipanggil tapi ada yang masih bersinar belum dipanggil, masih bercahaya, masih di wajah tangan kan nanti umatnya Rasulullah kan bercahaya di anggota wudhunya, ya kan? Karena bekas wudhunya. Bekas wudhunya kan bercahaya. Kok ada yang masih bersinar kok belum dipanggil nama-nama yang bagus? Wah, Linjal rupanya ketinggalan. Nah, misalnya gitu. Ya, alhamdulillah. Makanya saya pengen nanti kalau punya anak saya kasih nama Rijal. Alhamdulillah 10 tahun menanti putra dikasih laki, saya kasih nama Abrar Rijal Rashid. Masya Allah. Biar ada Rijalnya. Saya nggak bisa jadi Rijal lagi karena di ijazah sudah Linjal, udah saya terima. Saya ngarang nama Linjal tadi waktu ikut lomba MTQ tingkat nasional di Losmawi. Masya Allah. Profesor nanya, yang lain nggak ditanya nama, kena saya ditanya nama, apa arti Linjal? Ngarang saya. Iya, yang laki-laki tadi. Imam Bukhari itu, ya perawi hadis itu nama tempat beliau tinggal itu di Bukhara. Iya. Maka beliau menyebut nama itu Bukhari. Nama saya Linjal, laki-laki yang di Jambulabu. Iya, Masya Allah, pasti langsung dikenal sama Prof itu. Pasti. Iya, dan itu langka, nama Linjal itu
unik, aneh, alhamdulillah masih hidup. Alhamdulillah. Tapi walaupun orang tua kasih nama nggak ada arti, tapi di belakang itu doa orang tua besar. Apapun yang terjadi kehidupan Pak Linjal itu sekarang yang luar biasa, pasti doa orang tua sedang terkabulkan. Yang saya pernah melihat waktu saya satu rumah dengan orang tua, kalau sekarang kan sudah pisah rumah, alhamdulillah punya rumah sendiri. Itu yang saya perhatikan kalau pas saya bangun malam itu orang tua saya tuh hampir tiap malam itu tahajud. Itu yang mungkin doa mereka bisa sehingga saya ketemu orang Mesir langsung nasional, lomba MTQ tingkat nasional. Iya benar, itu iya benar orang tua. Jadi maksudnya gini, jangan yang ketika kita diberi nama tidak bagus kita yang kayak marah sama orang tua atau kita kayak menyesal, tapi enggak, orang tua tetap mungkin dengan kemampuannya pada saat itu kan gitu. Dengan kemampuan bapak bisa kasih nama anak yang sangat bagus. Apa tuh artinya tadi? Abrar itu baik kan, innal abrara lafi na'im, sesungguhnya orang yang baik itu akan dimasukkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan ini. Arijal itu kan arijalu kawamuna anisa. Yang satu lagi Rashid itu artinya cerdas. Jadi ada Syekh Misyari Rashid, yang terkenal itu yang saya sangat mengagumi beliau, ilmuannya juga bagus. Beliau itu sebenarnya bukan hafid dulunya awalnya. Beliau itu adalah seorang yang vokalis penyanyi. Jadi yang setahu saya ketika ditanya kenapa Syekh nggak menggunakan suara yang Allah berikan untuk mengkhatamkan Quran, akhirnya beliau coba untuk membaca Quran dengan suara lembut yang Allah berikan, ternyata lebih merdu lagi dari orang nyanyi. Nah seperti itulah Syekh Rashid itu. Jadi Rashid itu kan cerdas, saya pinginnya anak yang baik, anak laki-laki yang baik dan cerdas. Amin, Allahumma amin. Semoga menjadi seperti bagaimana harapan orang tuanya. Amin. Ya, menarik sekali ya Pak Linjal. Iya. Dari tadi kita belum ngomong bahasa Arab ya. Oh iya, hayya natakallam al-lugha bi anta tas'al. Ayu maudu an yumkin anil matar fil lail. La ba'sa al-matar fil lail wal nahar. Anifan matar fil kharij al-madrasah. Hatta as-saut huna nahnu. Sami'tu Sami'na as-saut matar huna. Wal an qad intaha mungkin. Alhamdulillah qad intaha. Laisa sami'na al-saut matar. إذن أنا أقول مسرور بلقائك هذا اليوم لأننا نلتقي ثم نتكلم في هذا المكان إن شاء الله. هذا نبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله. مدرستنا مدرسة طيبة. Amin. في مدينة اللمسا. Amin. Wa insya Allah fi Indonesia. Amin. Amin. Go internasional lah. Insya Allah. Nah, insya Allah. Semua is'aluni lah. ماذا شئت؟ أين تتعلمين؟ أين تتعلمي بعد متخرج من مدرسة العالية؟ أنا ثم أتعلم في شوتكالا أيضا في شوتكالا في قسم اللغة العربية. نعم. أنت أمهر مني. لا أنت أمهر مني. Kan asisten chef pasti lebih pandai dong. Iya benar. Pasti mahasiswa terbaik. Sajib bilughatul arabiyyah lakin fil Quran. Nah. Kama ismuki yujad fil Quran. Baisara. Subhanaka ma ilma lana illa ma 'allamtana. Ma ilma lana. Ma ilma illa ma 'allamallahu lana. Min fadli rabbi. Nah, masyaallah. Wa anti ana taskuni al-an. أنا أسكن في لانسا في لبنان. أيوة. نعم لبنان. إن شاء الله سأسافر إلى بيتك. إن شاء الله في يوم العيد الفطر ما شاء الله. مع زوجتي. إن شاء الله أنا أيضا إلى جمبر لابو. بسيارة. ما عندي سيارة. لكن درجة. فلا بأس. جوالة. Nah. Jawala hakasa au? Lah bahasa lah. Roda 2 yang penting ya. Ya masya Allah. Zalik pakat imin anu kadinta azab. Syukran jazilan. Apa dia Pak Linjal? Anta dan syukran hatta ta'ti lahaza. Walau maksudnya banyak tamu tetap harus di. Ya, alhamdulillah hari banyak tamu. Ya masya Allah. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Masyaallah. Mungkin anta al yu'min billah ya wal yaumil akhir ya. Falyakul khairan. Yasmut. Nah, maka hendaklah berkata-kata yang baik atau diam. Itu dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, insyaallah menarik sekali kalau kita tidak bisa berkata yang baik, kita diam.
Kalau kita beriman, kita memuliakan tamu ya. Ya sudah, ini saja cocok kita hari ini. Semoga menginspirasi, memotivasi untuk bisa berbahasa lebih, bisa banyak bahasa, artinya kita bisa berinteraksi dengan siapapun yang kita inginkan. Orang Mesir, Tunisia, orang Afrika, atau siapapun. Makanya belajarlah bahasa walaupun tidak di jurusan bahasa. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum.